Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan cara membuat model machine learning dengan menggunakan dataset Mobile Price Range. Sebelumnya dari dataset ini kita telah melakukan sedikit pembersihan dengan membuang outliers dari fitur-fitur di dalam dataset. Sekarang kita akan menggunakan dataset tanpa outliers tersebut untuk diolah dengan machine learning. Nah, pertama ini kita buka terlebih dahulu datasetnya dengan pencet open file, terus melakukan pilih file. Nah, pada bagian pre-process ini, kita sudah memilih fitur juga, sehingga hanya menggunakan 10 fitur untuk pertimbangan klasifikasi. Yang harus diperhatikan sekarang adalah bahwa pada bagian kolom kelasnya atau price range, kita masih bisa melihat tipenya adalah numerik, di mana seharusnya tipe datanya adalah nominal. Maka kita ganti terlebih dahulu dengan menggunakan filter numerik to nominal. Nah, kemudian kita tinggal atur targetnya untuk merubah tipe data untuk fitur tree underscore G dan price underscore range. Nah, nanti hasilnya bakal tampil seperti ini. Untuk membuat model, maka kita harus masuk ke tab Classify. Kemudian memilih algoritma pemodelan yang diinginkan. Kita juga bisa memilih metrik untuk evaluasi hasilnya pada bagian More Option. Tapi, kita akan abaikan saja dan mengikuti aturan default. Mari kita coba menggunakan algoritma Zero R yang sejak awal terpilih. Lalu kita pilih training set. Lalu kita klik start. Nah, maka akan terlihat hasil tersebut. Kita mendapatkan hasil yang buruk, yaitu 100% error. Jadi semuanya error nih. Dalam machine learning, kita perlu mencoba beberapa algoritma yang memang berfungsi paling optimal berdasarkan apa yang kita prediksikan. Sekarang kita coba algoritma lain. Misalkan J48. Nah, kemudian kita klik start. Nah, di sini bisa terlihat bahwa kita mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dalam tahap modeling, kita juga umum menggunakan cross validation, di mana cross validation ini akan menguji kemampuan model untuk memprediksi data baru. Jumlah floatnya dapat diatur di mana semakin banyak jumlah floatnya, maka batch untuk memprediksi akan semakin banyak. Misalnya kita pilih float 5, terus pencet start, maka akan mendapatkan hasil berikut yang berbeda dari hasil sebelumnya tanpa menggunakan cross validation. Umumnya pemodelan akan melibatkan pemisahan data untuk training dan data untuk tes, di mana resample untuk memisahkan data ini dapat dilakukan secara otomatis atau manual. Apabila kita memilih cara otomatis, maka pilih percentage split, lalu masukkan persentase dari data yang akan dijadikan data train kita, supaya sisanya otomatis akan menjadi data tes untuk diuji. Untuk membuat pemisah data train dan data test secara manual, maka kita perlu kembali ke pre-process. Lalu pilih filter resample. Nah, terus no replacement-nya diubah jadi true. Lalu pilih berapa persen dari data yang akan kita pisahkan. Misalkan pertama kita pilih 30%. Ini untuk porsi data testnya sebelumnya. Untuk memastikan kelas tersimpan sebagai nominal, kita jalankan filter rename nominal value. Pilih atribut kelasnya yaitu indeks 11.
dan isikan pergantiannya. Setelah itu kita save sebagai data testnya. Berikutnya kita undo dan buat kembali sampel dengan pilihan filter yang sama. Tapi kali ini pilih invert selection, ubah menjadi true, supaya kita mendapatkan persis data yang tidak terpilih dari yang dipisahkan sebelumnya. Untuk menyesuaikan dengan data test sebelumnya, kita rubah juga nilai nominalnya ke dalam bentuk huruf agar sama. Sekarang kita save kembali hasil yang ini. Sebagai data train. Sekarang kita kembali ke tab classify. Lalu pilih opsi supply test kit, test set. Ya. Kita set di sini file data test yang tadi sudah dibuat. Setelah itu kita start. Jadi di sini karena kita menggunakan modelnya adalah untuk klasifikasi, kita tidak perlu terlalu memperdulikan hasil summary di seperti min absolute error ini. Tapi kita bisa berfokus pada tingkat akurasinya. Nah, di sini ada TP rate yang artinya true positif, yaitu di mana model berhasil dengan tepat menebak kelas dengan benar. Dan ada juga FP rate yang artinya false positif, berarti model ini memprediksi kelas yang diseleksi sebagai prediksi yang salah. Kemudian ada precision, artinya model ini berhasil menunjukkan ketepatan prediksi kelas dari banyaknya prediksi yang dilakukan. Kemudian recall ini, dia berapa tepat dia juga memprediksi suatu kelas berdasarkan banyaknya jumlah dari kelas yang dimaksud. F-measure ini digunakan untuk juga menghitung performa dari akurasi model. Ini merupakan dihitung dengan menggunakan rumus matematika berdasarkan precision dan recall. Precision dan recall itu sendiri juga dihitung berdasarkan true positif dan false positif ini. Kemudian yang MCC ini adalah juga metrik yang dilakukan untuk melihat performa machine learning, di mana kalau nilainya 0,9 ke atas artinya sudah sangat outstanding. Dan di atas 0,8 itu sudah cukup baik. Di atas 0,7 seperti ini juga sudah menunjukkan hasil yang baik. Kemudian ada ROC area dan PRC area. ROC area dan PRC area ini juga berbicara tentang kemampuan model untuk bisa memprediksi klasifikasi yang dimana kalau nilainya semakin dekat ke 1, artinya semakin baik. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang berdasarkan kelas yang dimaksudkan pada prediksi ini. Jadi nilai-nilai ini adalah untuk kelas A, nilai-nilai yang di baris keduanya adalah untuk kelas B, dan seterusnya. Hasil ini kita bisa lihat juga di bagian confusion matrix ini, bahwa bahwa model ini berhasil memprediksi kelas A dengan tepat sebanyak 97 kali. Tapi dia salah memprediksi 9 kali. Dia memprediksi 9 kali ini sebagai B. Padahal seharusnya mungkin harusnya dia tetap A. Dan seterusnya. Dan ini berarti artinya dia model berhasil memprediksi 97 kali dengan tepat.
bahwa yang diprediksi adalah kelasnya B, tapi dia gagal memprediksi kelas B itu sebanyak 9 tambah 8 ini, berarti 17 kali. 9 kalinya dia menebak sebagai A, dan 8 kalinya dia menebak sebagai C, padahal seharusnya itu B. Dan begitu berlaku untuk ke bawahnya. Oke, hasil-hasil ini yang dihasilkan dari hasil klasifikasi ini bisa diimprove nilainya atau berubah nilainya tergantung pada hyperparameter tuning yang kita lakukan. Kita bisa merubah parameter-parameter yang ada di algoritma dengan membuka spesifikasi dari algoritmanya. Kemudian kita bisa melihat tadi ada banyak parameter-parameter ini. Dan kalau kita klik more, kita akan mendapatkan informasi bahwa ada dokumentasi lengkap tentang informasi yang diperlukan untuk mengetahui parameter apa yang akan merubah apa.